Pernahkah kamu berpikir bahwa setiap langkah yang kita ambil di atas bumi ini membawa konsekuensi? Tanah, tempat kita berpijak dan hidup sering dianggap hal yang biasa. Namun, tanpa kita sadari, tanah menyimpan kisah panjang tentang kehidupan dan juga tentang kerusakan. Bayangkan, tanah yang dulu subur, penuh kehidupan, berubah menjadi gersang dan beracun. Tempat tumbuhnya tanaman berubah menjadi sumber penyakit. Hewan kehilangan habitatnya, air menjadi tak lagi layak diminum, dan semua itu perlahan tapi pasti berawal dari ulah manusia. Hari ini kita akan menelusuri kisah di balik fenomena yang jarang dibicarakan tapi dampaknya sangat besar. Pencemaran tanah. Kita akan memahami apa itu pencemaran tanah, apa penyebabnya, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan manusia, serta apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Inilah kisah nyata tentang bumi kita, tentang bagaimana tanah yang tercemar bisa mengganggu hidup kita semua. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana lapisan tanah tercemar oleh zat-zat kimia, logam berat, atau limbah beracun yang mengubah struktur dan fungsinya sebagai media kehidupan. Tanah yang sehat seharusnya menjadi tempat hidup bagi mikroorganisme, cacing tanah, dan tumbuhan. Tapi ketika bahan berbahaya masuk, semuanya berubah. Sumber pencemaran tanah terbagi dalam 3 kelompok besar. Pertama, limbah domestik, yaitu sampah rumah tangga yang dibuang tanpa pengelolaan. Plastik, baterai bekas, minyak jelantah, dan sisa bahan kimia rumah tangga dapat meresap ke dalam tanah dan mencemarinya. Kedua, limbah industri. Banyak pabrik yang masih membuang sisa produknya langsung ke tanah tanpa proses pengolahan. Kandungan logam berat seperti merkuri, timbal, dan arsenik dapat bertahan di tanah selama puluhan tahun. Ketiga, limbah pertanian. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan membuat tanah kehilangan kesuburannya. Mikroorganisme mati dan tanah menjadi keras, tandus, serta sulit menahan air. Selain itu, pembukaan lahan secara besar-besaran seperti pembakaran hutan turut memperparah pencemaran. Abu, jelaga, dan residu bahan bakar menyelimuti permukaan tanah, mengubah menjadi lahan yang tak lagi produktif. Semua ini terjadi karena satu hal, pengabaian terhadap lingkungan. Kita terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan industri tanpa memikirkan akibat jangka panjang terhadap alam. Padahal, apa artinya kemajuan jika bumi yang menopangnya perlahan? Dampak pencemaran tanah tidak bisa dianggap sepele. Ketika tanah tercemar, yang pertama kali terkena adalah ekosistem di dalamnya. Mikroorganisme yang berperan mengurangi bahan organik mati. Struktur tanah rusak, kesuburannya menurun, dan tanaman tak bisa tumbuh optimal. Akibatnya, hasil pertanian menurun drastis. Petani kehilangan penghasilan, harga pangan naik, dan rantai ekonomi ikut terganggu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di daerah yang mengalami pencemaran tanah berat, produktivitas lahan bisa turun hingga 40%. Selain itu, zat berbahaya dari tanah bisa merembes ke air tanah. Air sumur yang sehari-hari digunakan masyarakat ikut tercemar, membawa zat beracun ke dalam tubuh manusia. Dampaknya bisa berupa gangguan pencemaran, kerusakan ginjal, hingga kanker. Di beberapa daerah industri di Indonesia, seperti di sekitar pabrik tekstil dan logam, kadar logam berat di tanah sudah melebihi ambang batas aman. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran tanah bukan sekedar teori dalam buku pelajaran, tapi masalah nyata yang sedang terjadi di sekitar kita. Ketika tanah kehilangan daya hidup kita pun kehilangan sumber kehidupan. Karena dari tanahlah tumbuhan tumbuh, hewan mencari makan, dan manusia mendapatkan pangan. Baik, di sini saya dengan dengan Zaidan Nazim Ridwan dari mahasiswa SL 61.
Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudara pernah melihat pencemaran tanah? Kalau di sekitar IPB mungkin jarang ya, karena itu memang area kampus. Tapi di luarnya kebetulan di jalan ke dekat kos saya di Balebak itu ada tanah gitu. Jadi di jalan itu banyak jurang. Nah itu dijadiin tempat sama warga itu buat tempat buang sampah itu. Dan itu kan nggak ada aliran seterusnya ya gitu. Jadi semuanya sampah-sampahnya itu menumpuk di situ dan menurut saya itu cukup mencemari tanah sih. Pernah banget. Juga di sekeliling ini saya banyak juga pencemaran tanah. Aku pernah melihat pencemaran tanah dari rumah aku, di dekat rumah aku juga banyak banget pencemaran tanah. Banyak banget ya, apalagi sekitar IPB ini masih banyak orang-orang yang buang sampah sembarangan, jadi buat tanah-tanah ini tercemar. Untuk secara langsung aku nggak pernah melihat pencemaran tanah. Sebenarnya pencemaran tanah tuh lebih kayak kurang diperhatikan lah daripada pencemaran kayak pencemaran air ataupun udara kan. Karena pencemaran tanah tuh sebenarnya lebih berbahaya daripada pencemaran udara juga. Karena kan kalau pencemaran tanah tuh bisa mencemari lingkungan juga, seperti kayak tanahnya terkena limbah atau apapun itu, dan itu juga bisa menyebabkan bagi kesehatan manusia. Jadi itu menurut aku tuh sangat berdampak banget buat manusia, apalagi kesehatan manusia itu sendiri. Lalu, boleh tahu nggak bagaimana tanggapan saudara tentang pencemaran? Tentunya itu bukan sesuatu yang bisa dinormalisasikan ya, lebih kan dampak negatif yang ditimbulkan dari pencemaran tanah juga banyak. Jadi dari kesuburan tanah, bahkan untuk sekecil orang lewat situ juga nyiumnya udah nggak enak gitu kan. Jadi sebenarnya banyak banget dampak-dampak negatif dari pencemaran tanah ini. Jadi kalau menurut saya tentunya ini nggak boleh dinormalisasikan dan harus segera dituntaskan segala pencemaran tanah ini. Tanggapan aku ya, mungkin dari aku sendiri sih buat kedepannya untuk pencemaran tanah ini lebih diperhatikan lagi terkait tanah-tanahnya, apalagi di lingkungan-lingkungan yang kayak seperti kampus dan juga banyak pepohonan. Dan itu kan apalagi di kampus ya, kampus kan dimana kan itu lingkungan hijau. Nah kalau kita nggak memperhatikan itu, gimana kampus itu bisa dilihat gitu di lingkungan hijau tersebut. Apalagi banyak mahasiswa juga di sini, kan dilihat juga nggak enak keasriannya juga segala macam. Namanya pencemaran tanah kan konotasinya negatif ya, dan itu juga akan memberikan dampak negatif tentunya terhadap lingkungan seperti itu. Setiap hari, ribuan ton sampah dihasilkan dari aktivitas manusia. Sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir, menumpuk, membusuk, dan perlahan mencemari tanah. Tanah yang dulu subur kini mulai kehilangan daya dukungnya. Limbah cair yang meresap, bau menyengat, dan genangan lindi menjadi pemandangan yang biasa di sekitar TPA. Namun, di balik semua itu, ada cerita lain, cerita dari mereka yang hidup di sekitar TPA, yang merasakan langsung dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan mereka. Yang dari Kabupaten Bogor dan satu 40 kecamatan dikelola UPT itu ada UPT boleh ke sini semua. Kalau untuk desa yang yang mungkin bukan kenangannya sih, tapi kan karena pasti memang dekat sama ini itu berapa desa? Di sini yang terdampak itu ada 3 desa. Satu desa yang paling di sini tempatnya juga desa Tegal, kedua desa Ibu, ketiga desa Kijung, kecamatan itu buat penampungan. Jadi seperti dikasih insentif ya. Iya, selalu ada yang masuk ada juga yang fasilitas umum di jalan dan mungkin kalau Iya. Kalau kayak gunung gitu, emang yang terdampak juga kayak sawah kita, jadi sawah itu kalau jadi kalau longsoran pasti dibebaskan gitu. Pemerintah juga pasti dibebaskan, ada waktunya, intinya. Bapak di sini yang sebagai pengawasan dan Pengawasan dari satu pengawas buat aplikasi dengan di beberapa mobil, terus pengawas bagian keamanan juga
dan juga sebagai humas juga atau misalkan pengawas dari kebersihan gitu ya. Ya kita kan kenapa kita ngambil Garuda juga untuk menjadi sebagai sebagai objek kita tuh karena kan mobil sampah itu kan selalu lalu depan jadi kita penasaran gitu loh kayak ini tuh di mana sih pusatnya gitu kan itu di Garuda gak jauh juga ya kan dari kampus kita kayak lumayan dekat juga gitu loh. Saya ini Sito. Saya mau nanya, pertama, apakah Bapak tuh pernah melihat pencemaran tanah nggak sih? Atau sadar nggak tentang pencemaran tanah? Pernah, karena saya tumpah darah di sini. Pernah melihat dan menyaksikan, bukan hanya terdengar. Jadi terkait masalah pencemaran tanah atau pencemaran bau dan lain sebagainya, memang dasarnya ini tidak berkeinginan masyarakat di sini hal tanah tumpah darah kami ini seperti ini. Namun ini kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor. Gitu, dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya, pasti akan berdampak hal negatif. Ada juga dampak positifnya itu bahwasanya masyarakat kami bisa meraih sebuah ekonomi terhadap kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu entah bagaimana, kami juga tidak tahu caranya seperti apa ketika pembuangan ini sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Tanggapan saya memang negatif, akan tetapi mau bagaimana lagi? Ya, kami hanya berharap memohon kepada Sang Pencipta untuk disehatkan terus. Amin. Gitu, dan diberikan rezeki panjang umur. Itu saja. Setiap permasalahan selalu memiliki jalan keluar. Begitu juga dengan pencemaran tanah. Langkah pertama adalah kesadaran. Menyadari bahwa bumi ini tidak akan pulih tanpa campur tangan kita. Mulailah dari hal yang sederhana. Kurangi sampah plastik dan biasakan memilah sampah organik dan anorganik. Jangan membuang limbah berbahaya ke tanah seperti oli bekas atau baterai. Dukung penerapan pertanian organik yang ramah lingkungan. Menanam tumbuhan seperti bunga matahari, bambu, atau vetiver untuk menyerap racun dari tanah. Dan yang terpenting, dorong pemerintah serta masyarakat untuk bekerja sama dalam pengolahan limbah yang lebih bertanggung jawab. Tanah adalah sumber kehidupan. Dari tanah kita lahir, dari tanah pula kita mendapat pangan, dan suatu hari kita akan kembali kepadanya. Menjaga tanah berarti menjaga kehidupan. Mari kita ubah cara pandang kita. Tanah bukan sekedar tempat berpijak, tapi bagian dari diri kita yang harus dirawat. Karena bumi ini tidak butuh kita untuk tetap ada, tapi kitalah yang membutuhkan bumi untuk bertahan hidup. Tanah yang bersih melahirkan kehidupan yang sehat. Mari kita jaga bumi bersama agar bumi tetap menjadi rumah bagi semua makhluk. Oke, langsung aja ya. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan bentar. Dia sudah mau aja. Dua. Oke, teman-teman, sebentar. Masih bentar gue mau ngomong apa ya? Dia emang ini bumbunya datang ini terus di bawah ada apinya gitu kan. Iya. Pasti tinggi juga. Lama-lama tinggi. Itu udah kayak sekali di taunya ngebuangnya dong ya.